Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidup dari sebuah produk. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Mirip dengan makhluk hidup atau serupa ya dengan makhluk hidup, bahwa produk atau sebuah teknologi akan mengalami berbagai proses, dimulai dari ia masih dalam berbentuk ide hingga nanti digunakan secara komersil dan lalu akan mengalami obsolete atau tergantikan oleh produk atau teknologi baru. Nah, proses tersebut bisa disebut dengan siklus hidup produk atau siklus hidup teknologi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidup dari sebuah produk terlebih dahulu menurut Benjamin S. Blanchard ya, yang dimulai sebuah produk itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Kita akan bahas satu persatu ya, kita bahas dulu secara keseluruhan. Identifikasi kebutuhan, perencanaan produk, riset produk, desain produk, produksi, evaluasi, penggunaan, dan muter seterusnya ya. Kita akan bahas dulu mengenai identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini kita mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan dari pelanggan ya. Teorinya seperti itu, nanti akan dibahas mengenai contoh aplikasinya ya. Jadi kita bahas dulu secara teorinya dulu. Jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pelanggan atau apa sih yang dibutuhkan dari mereka? Setelah kita tahu dan kita tentukan bahwa akan diselesaikan dengan sebuah produk, baru kita merencanakan produk. Dimana di sini kita menganalisa pasar. Ada nggak sih pasarnya? Berapa besar pasarnya? Berapa kemampuan membeli pasar tersebut dan sebagainya. Setelah itu kita melakukan studi kelayakan. Layak nggak sih secara komersil? Kemudian setelah itu kita akan membuat spesifikasi umum dari produk yang akan kita rancang. Produk ini harus bisa apa aja sih? Beratnya segimana dan sebagainya. Nah, setelah merencanakan produk, kita akan melakukan riset produk. Di sini ada riset dasar, riset terapan, dan metode riset yang dilakukan. Inti dari riset ini adalah untuk mencari pengetahuan yang akan nanti digunakan pada desain produk. Untuk perbedaan riset dasar dan riset terapan nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Kemudian kita akan masuk ke tahapan desain produk. Di sini ada desain konseptual, desain detail, dan prototipe. Ya, apa bedanya desain konseptual dan desain detail? Nanti akan dibahas di episode ini ya, setelah kita masuk ke contoh ilustrasi. Nah, setelah desainnya oke, baru nanti masuk ke produksi. Di sini kita merencanakan proses produksinya, melakukan operasi produksi, dan melakukan pengendalian kualitas. Setelah itu masuk ke evaluasi. Di sini kita merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Di sisi lain kita melakukan analisis data dan pelaporan. Setelah itu ya barangnya digunakan oleh customer, di mana kita akan berfokus pada distribusi alatnya seperti apa, dan mungkin nanti ada after sale service. Misalnya kalau motor, bengkelnya ada di mana saja dan sebagainya. Kemudian di sisi lain ada juga disposal. Nah, bagaimana cara membuang barang tersebut atau membuang produk yang kita produksi, atau bagaimana recycle-nya, atau bagaimana remanufacturing-nya dan seterusnya. Nah, itu teorinya. Kita akan coba lihat ilustrasinya dari hasil riset yang telah saya dan tim atau kami lakukan terkait dengan lengan prostetik. Ya, pada saat identifikasi kebutuhan, kita melihat bahwa dibutuhkan lengan prostetik agar tunadaksa ini dapat menjadi lebih mandiri. Kebutuhannya itu ya.
Nah, kemudian kita melakukan analisa pasar dan diketahui bahwa dana yang ditanggung oleh BPJS jika ada seseorang itu kecelakaan hanya 2,5 juta. Di sisi lain, lengan prostetik itu ada 3 jenis: kosmetik, body powered yang digerakkan dengan anggota tubuh lainnya, atau electric powered yang digerakkan oleh baterai. Nah, karena kita melihat atau memutuskan untuk membuat lengan prostetik yang bisa dibeli dengan 2,5 juta, di sisi lain, lengan prostetik tersebut bisa membantu tunadaksa menjadi mandiri atau dapat bekerja, maka lengan prostetik ini harus bisa bergerak dan murah. Nah, untuk menjawab kedua hal tersebut, maka dipilihlah body powered. Kenapa? Karena kalau yang kosmetik itu tidak bisa bergerak meskipun murah, yang electric powered bisa bergerak, tapi harganya bisa jadi 50-200 juta. Makanya diputuskanlah produk yang akan dibuat direncanakannya konsepnya body powered. Selain itu, inginnya ringan, di bawah 3-5 kilo, kisarannya seperti itu. Nah, electric powered juga tidak sulit memenuhi di sini karena baterainya itu biasanya berat ya. Nah, itu perencanaan produknya, baru selanjutnya kita masuk ke riset produk. Ya. Kita bertanya atau kita mencari tahu ilmu-ilmu terkait apa sih yang menyebabkan benda itu tergenggam. Kalau misalnya kita menggenggam sebuah alat gitu, apakah gara-gara cengkeramannya kuat atau karena gaya gesek di kulitnya besar, atau sebenarnya bentuk genggamannya yang bisa menyesuaikan bentuk produk gitu, atau ketiganya. Nah, kita pada saat itu belum tahu. Selanjutnya yang dibahas adalah bagaimana cara menggerakkan jari. Ya, jari itu bergeraknya ada ototnya sebelah mana, jalurnya seperti apa, bisa gerak menekuk dan lurus, berarti ototnya ada 2 sisi, dan seterusnya. Ya, jadi kita perlu riset dulu, perlu ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang perlu diriset adalah bagaimana cara menggerakkan 4-5 jari dengan satu tali. Jadi karena body powered hanya bisa ada satu tali yang menyambung ke bagian pundak di sisi tangan sebelahnya. Gitu. Nah, sedangkan ada 4 atau 5 jari yang perlu digerakkan. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itulah yang kita riset. Dan ini adalah beberapa hasil riset. Ini adalah hasil riset bagaimana menggerakkan jari ya. Jadi kita buat trial dan error sebenarnya metode risetnya. Meskipun ada knowledge yang digunakan. Ini kita buat 2 ruas dulu. Oh, ini berhasil. Yang ini 2 ruas juga kurang berhasil nih, kurang nekuknya kurang full. Kemudian kita lanjut ke 3 ruas. Oh, ini seperti ini nekuknya belum full nih. Dan setelah diteliti, trial dan error, hasilnya yang paling bagus adalah yang seperti ini. Ya, bisa sampai full. Oh, maaf. Iya. Nah, seperti ini nih. Bisa sampai full nekuknya. Ya, jalurnya seperti itu. Hasil risetnya ya, ini hasil riset yang kita lakukan. Nah, setelah mendapatkan beberapa knowledge tadi, kita merancang desain konseptualnya. Nah, desain konseptual hanya seperti ini. Bisa seperti ini ya. Misalnya ada mekanisme penyeimbang dari satu tali yang menempel di badan ke 5 tali yang ada di jari. Kemudian kulit elastis dan bergaya gesek tinggi pada jari dan telapak. Karena setelah diriset, kalau misalnya genggamnya kuat tapi lengannya
licin, ya percuma juga gitu ya. Jadi kita butuh sesuatu hal yang gaya geseknya tinggi tapi elastis supaya permukaan geseknya luas gitu ya. Elastis supaya permukaan geseknya luas. Kemudian ada mekanisme tali fleksor dan ekstensor. Jadi ada tali di bawah dan ada tali di atas. Beserta jalurnya yang tadi sudah diriset di video sebelumnya. Nah, dari desain konsep tersebut, kita buat prototipenya. Ini adalah mekanisme penyeimbang. Jadi di belakang sini ada satu tali, tapi ketika ada satu jari ditahan, jari yang lain masih bisa menekuk. Karena di bagian dalam sini ada penyeimbang. Kalau tidak ada penyeimbangnya, maka ketika sebuah jari ditahan, yang lain nggak bisa ketarik, nggak bisa nekuk ya, karena talinya sudah tertahan di bagian yang ditahan. Nah, mekanisme ini alhamdulillah dipatenkan, bisa dipatenkan. Ya, ini judul formulir permohonan patennya. Nah, mungkin ini bisa jadi tantangan. Bagaimana mekanisme cara dari sini satu tali, di sebelah sini 4 tali, tapi bisa menekuk seperti itu kalau misalnya ada satu jari ditahan. Ya, silakan di-pause kalau mau nebak. Tapi gambarannya adalah kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada tali ke bagian badan. Nah, kemudian di sini disambung oleh penyeimbang ke 4 jari. Nah, penyeimbang ini nanti akan menyeimbangkan gaya yang disalurkan oleh satu tali sehingga terdistribusi secara adaptif atau secara merata ke semua jari. Nah, itu desain konseptualnya, kemudian dirancang, desain detail, dibuat prototipe, sehingga hasil prototipenya adalah seperti ini. Ya, ini sudah masuk industrial design gitu ya, seninya sudah masuk di situ. Jadinya konsepnya bionik juga, karena memang setelah kita tanya, lengan palsu yang menyerupai itu membuat orang minder gitu ya, udah sekalian aja mencolok. Yang penting bagus supaya jadi keren. Nah, ini hasil ujinya, ada ini yang menarik ya, telur. Bisa ngangkut ini telur. Kemudian yang ini bisa ngambil silinder. Bentuk silinder. Hasil pengujiannya. Nah, buat yang ingin lihat videonya lebih lanjut, bisa di googling pandangan prosthetic hand ya. Ini sambil jualan. Pandangan prosthetic hand, nama produknya yang lagi diriset dan akan dikomersialisasikan. Mohon doanya aja supaya lancar terus. Nah, sayangnya perjalanannya baru sampai desain produk saja, belum sampai produksi secara massal, jadi kita belum punya metode bagaimana cara memproduksi secara efisien dan efektif. Masih ada proses evaluasi dan penggunaannya masih sebatas prototipe. Jadi belum bisa cerita banyak. Oke, mungkin sekian saja penjelasan mengenai siklus hidup produk dan ilustrasinya. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai siklus hidup produk dari Benjamin S. Blanchard yang terdiri atas identifikasi kebutuhan, perencanaan produk, riset produk, desain produk, produksi, evaluasi, dan penggunaan. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.